Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kailor, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun, ya. Insya Allah hari ini saya akan sharing tentang budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Sebelum acara pada pagi hari ini saya mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dalam arti ini adalah salah satu tugas yang harus saya kerjakan, yang harus saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di SDN Kailor ini untuk aksi nyata modul 1.4 ini. Oke, agar lebih semangat lagi ketika saya nanti berbicara SDN Kailor, jadi Bapak Ibu harus bilang luar biasa. Gimana? Oke, biar kan SDN Kailor ini kan salah satu SD yang terbaik, jadi otomatis insya Allah Bapak Ibu semua ini juga favorit bagi anak-anak dan yang terbaik untuk anak-anak kita. SDN Kailor, ulangi lagi, gak ada suaranya ini, padahal ini buahnya banget Bapak Ibu gurunya. SDN Kailor luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang beberapa inti atau topik, yaitu konsep inti budaya positif. Apa aja? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nanti ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang saya akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira di SDN Kailor ini pembelajarannya sudah berpihak pada siswa atau masih berpihak kepada guru? Berpihak kepada siswa. Apa Bapak? Kenapa suaranya pelan sekali? Belum sarapan? Ya sama kayak saya. Tapi kita tetap harus semangat. Jadi kalau kita ngajarin anak didik kita di kelas semangat, jadi Bapak Ibu gurunya juga harus semangat. Jadi insya Allah ya di SDN Kailor ini pembelajaran sudah berpusat pada anak atau siswa atau peserta didik. Dalam arti seperti ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pada anak itu tidak bersifat satu arah, tapi kita ada timbal balik antara guru, antara pendidik dengan anak didik kita. Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada guru atau pendidik itu adalah pembelajaran yang hanya terfokuskan oleh gurunya saja, dalam arti seenaknya kita dan semaunya kita. Jadi anak didik kita itu tidak bebas untuk merasakan pembelajaran yang bagaimana yang dia inginkan. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik itu harus mengajar sesuai kodratnya, sesuai zamannya. Jadi anak itu dibebaskan. Bukan berarti kita seorang pendidik jadi semau kita, bukan. Itu yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, berpihak pada anak. Oke, kalau kita sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, otomatis nanti akan ada 6 komponen yang biasa terkenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap hari di SD Kairon ini selalu setiap pagi menyanyikan atau membunyikan tentang lagu pelajar Pancasila, sehingga sedikit demi sedikit otomatis anak kita paham, oh apa sih pelajar Pancasila. Awalnya mungkin anak, Bu itu lagu apa? Bu, kenapa kok harus dibunyikan setiap hari? Kenapa kita harus hafalan, Bu? Nah dari situ Bapak Ibu, termasuk saya nih, saya dulu nggak ngerti profil pelajar Pancasila itu apa. Karena dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya kurikulum merdeka ini, otomatis saya sedikit demi sedikit paham. Tentunya dengan sharing bersama Bapak Ibu guru sekalian, sharing bersama kepala sekolah, dan ikut guru penggerak ini. Jadi dalam pelajar Pancasila ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksudnya apa? Jadi diharapkan pembelajaran seterusnya itu anak akan beriman apapun agamanya. Kalau agamanya Islam ya tetap harus beriman, agamanya Kristen tetap harus beriman, dan lain sebagainya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bukan hanya kepintaran saja yang dimiliki anak, tetapi di sini agamanya itu juga penting. Yang kedua, ada kebinekaan global. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya. Kita harus memberitahu atau mengedukasi kepada anak didik kita bahwasanya walaupun kita orang Jawa, kita nggak boleh ngejudge orang yang selain suku Jawa. Jadi kita harus tetap saling menghormati, rukun. Selanjutnya ada bergotong royong. Bergotong royong ini bukan dalam artian kerja bakti aja, bukan, tapi ada kerjasama, ada sikap toleransi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kreatif. Jadi anak didik kita itu dicita-citakan agar kreatif, tidak monoton. Selanjutnya ada bernalar kritis. Jadi dia nantinya bisa atau diharapkan untuk berpikir kritis. Selanjutnya mandiri, tidak sedikit-dikit minta tolong. Kalau 1-2 kali minta tolong oke lah. Tapi kalau bagaimana kita harus menghadapi siswa atau peserta didik yang mungkin karena di lingkungan rumahnya dia dimanja, terus setelah di sekolah apakah kita harus memanjakan atau menyendirikan dia? Enggak kan? Jadi otomatis kita harus mengajari atau komponen atau mendidik supaya anak didik kita itu mandiri. Dan yang keenam tersebut atau komponen keenam tersebut yang sudah saya sampaikan sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, bagusnya adalah kurikulum merdeka ini sudah menganut profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, usahakan kita dapat mengemban 6 komponen tersebut. Oke, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sering banget terjadi di lingkungan kita, apalagi di lingkungan pendidik seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sering, oh karena saya seorang guru nih, jadi saya bisa mengontrol murid saya semau saya. Contoh,
nak tolong dong ambilin kursi itu, anak bakalan nurut gak sama kita? Nurut gak kira-kira? Iya, anak bakalan nurut, tapi dalam hati apakah kita tahu anak tersebut ikhlas melakukannya? Apakah anak tersebut melakukannya hanya karena oh biar gak dimarahin sama bapak ibu guru, oke saya melakukan hal tersebut. Jadi kita nggak tahu anak tersebut ikhlas, motivasinya intrinsik dari dalam diri atau karena dari luar diri. Dalam arti kalau luar diri itu karena takut sama gurunya, makanya anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi itu ilusi kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini ternyata ilusi. Jadi dalam arti gini, kritik dan membuat rasa bersalah. Contoh nih, ada anak didik kita atau siswa kita itu yang melakukan kesalahan. Terus kita itu berusaha untuk mengkritik atau membuat rasa bersalah. Contohnya dengan kata-kata atau kalimat seperti ini. Nah, bisa nggak kamu nggak melakukan ini lagi? Bukannya ibu sudah bilang ya kalau nggak boleh ngelakuin ini. Ibu itu kecewa sama kamu. Rasa atau kata kecewa itu akan membekas di pikirannya anak. Terus bukan hanya hari itu saja, kita nggak tahu hari-hari ke depannya anak itu bakalan berpikiran seperti apa. Oke, mungkin kita, oh aku kan ngomongnya kemarin, berarti mungkin untuk pembelajaran hari kemarin saja. Karena watak dan sifat atau kepribadian anak itu berbeda. Mungkin kalau kita ngomongnya sama anak yang sensitif, ibu kecewa sama kamu bertengkar sama temanmu kayak gini. Otomatis anak itu akan mengingat, oh bu, ternyata ibu bapak guru kecewa sama saya. Itu dipikirkan sampai tidak mau makan di rumah itu. Terus orang tuanya sampai bingung tuh, ini anak aku kenapa? Masuk dalam kamar langsung nggak mau ngobrol. Ternyata di sekolah itu dinasihati oleh bapak ibu guru dengan kata-kata yang membuat anak tersebut merasa bersalah. Padahal tujuan kita kalau aku ngomong kata-kata tersebut ini biar karakternya anak itu baik, semakin baik, atau kalau dia merasa bersalah kan dia bakalan berubah gitu. Tapi tidak semua anak seperti itu. Karena semua anak itu berbeda, mempunyai pribadi, watak dan sifat yang sangat berbeda. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini sangat salah sekali. Tetapi saya juga pernah merasakan seperti ini. Jadi mentang-mentang nih umur saya udah besar, dalam arti kalau dibandingkan dengan anak didik saya lebih tua, saya lebih berpengalaman. Oleh sebab itu saya merasa dewasa berhak untuk memaksa anak saya. Contoh nih, ayo ambil sapunya, di bawah kolong mejamu itu kotor sekali gitu. Terus sapu dulu ini, Bu Adis gak mau masuk kelas kalau belum bersih, seperti itu. Itu kan untuk kepentingan baik ya. Menurut saya itu untuk kepentingan baik. Tetapi dalam hati anak, kita kan gak tahu apakah anak bisa menerima dengan murni sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau anak malah berpikiran yang lain, seperti itu. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini kurang benar. Jadi harus dihilangkan dari pikiran kita. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini belum tentu. Kembali lagi ke motivasi diri. Jadi motivasi diri itu dari dalam diri benar-benar atau dari luar diri. Dia contohnya, saya jadwal peraturan SDN lewat masuknya jam 7. Jadi saya datang sebelum jam 7. Biar apa? Biar saya tidak kena hukuman, biar saya mentaati peraturan. Ada anak yang merasa saya bangun pagi berangkat ke sekolah benar-benar karena motivasi dalam dirinya. Jadi tulus. Nah itu kalau motivasi sudah dalam diri baik niatnya, otomatis ke depannya dia akan berupaya melakukan
atau stay dengan hal-hal yang baik atau positif. Sedangkan kalau motivasinya, saya tak datang pagi sesuai dengan aturan, kalau nggak gitu nanti guruku marah, kalau nggak gitu nanti saya bakalan kena hukuman. Nah, beda lagi, kalau itu berarti maksudnya motivasi dalam keluar atau ekstrinsik. Dalam arti anak akan melakukan hal baik tetapi tidak menjamin untuk selamanya. Hari ini dia baik, untuk kedepannya kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi ini jangan sampai terjadi pada kita tentang miskonsepsi teori kontrol diri. Oke, selanjutnya yaitu stimulus. Dalam arti kita melakukan semua kegiatan itu pasti ada perasaan, ada respon, ada timbal balik. Ya atau enggak? Ya, di sini pendiam banget saya sampai grogi loh berbicara di depan Bapak Ibu guru yang hebat semua. Oke, yang pertama kita bahas tentang stimulus atau responnya. Realita atau kebutuhan kita itu sama. Yang sering kita perhatikan atau sering kita pedomkan pada diri kita bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal pada dasarnya realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Contoh nih, anak yang belajar dengan metode visual dengan kinestetik, apakah mereka di kelas cara bekerjanya sama? Tentu tidak. Yang satu mungkin dengan belajar diem aja dia bisa konsen. Yang satu kinestetik, otomatis kan anaknya riwa-riwi lah, nggak bisa diem intinya. Nah, tentunya kita sebagai seorang pendidik harus memiliki cara atau metode mengajar agar kedua anak ini atau pembelajaran kita di kelas dapat diterima oleh peserta didik kita yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, dalam arti apa yang kita lihat menurut kita itu sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, ketika anak mengerjakan soal matematika, dalam arti tujuannya sama, yaitu mengerjakan soal matematika dengan nilai yang sesuai atau sudah benar. Tetapi kan cara matematika banyak tuh. Nah, cara anak otomatis, saya ketika diajarkan guru les saya seperti ini Bu, saya ketika belajar di rumah diajarin orang tua seperti ini. Caranya ternyata berbeda. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Udah pakai cara yang Bapak Ibu ajarkan, seperti ini. Ada anak yang bisa menerima, oke, kalau bisa menerima. Tapi ada juga anak yang tambah bingung. Kok beda sama yang diajarin di rumah? Kok beda ketika saya belajar di Google? Kok beda sama saya belajar sama guru les saya? Jadi kita harus jadi jalan penengah, mengingat bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus untuk yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam arti kita kan terlahir dari rahim yang berbeda. Kalau kita menyamakan pendapat itu pun juga sering berbeda. Jadi terlalu susah untuk memiliki pandangan yang sama antara satu dengan orang lain. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi kita harus legowo, harus ikhlas. Jadi kita harus bisa membuka pikiran kita bahwa anak satu dengan anak lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Kita harus bisa menerima. Kita yang nampung, setelah itu kita cari jalan tengahnya. Kita harus seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering terjadi. Biasanya soalnya saya juga kayak gini. Nah, padahal setiap anak atau peserta didik, mereka yang melakukan perilaku apapun itu pasti memiliki tujuan. Contoh, ada anak didik kita ketika kita menjelaskan panjang kali lebar, ternyata anak didik kita ada salah satu yang tertidur. Otomatis nih, kita kan bukan marah tuh. Bapak ibu tuh kencang sama kamu,
ngerti, malah tiduran. Harusnya yang baik dan benar kita tahan emosi kita dulu. Setelah itu kita ajak anak tersebut ngobrol. Kamu kenapa kok bisa ketiduran di kelas? Kita cari alasannya. Kita kan nggak tahu aktivitas dan kegiatan anak selama di rumah itu seperti apa. Mungkin saja dia habis membantu orang tuanya sehingga dia tidur larut malam. Mungkin saja dia punya, intinya setiap yang dilakukan anak atau peserta didik kita, apapun itu pasti memiliki tujuan dan alasan. Kita harus bisa membuka diri kita untuk menerima apapun alasan anak tersebut. Nah, kalau sudah bisa sharing, komunikasi dengan anak satu sama lain, baru kita kasih saran. Oh, harusnya kamu seperti ini. Jadi, anak akan menerima pendapat atau saran kita secara baik. Seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa memaksakan anak. Kamu besok harus datang lebih pagi. Kamu besok harus potong ya, rambutmu tuh panjang. Kalau nggak ingatin sama bapak ibu guru, selalu rambutnya panjang. Masa kamu itu harus diingetin terus? Pasti otomatis anak bakalan potong. Iya benar, anak bakalan potong rambut. Tetapi selanjutnya bapak ibu akan punya tugas untuk mengingatkan anak tersebut lagi. Dalam arti, cobalah bicara sama anak atau sharing sama anak, ajak ngobrol baik-baik. Setelah itu, agar kebiasaan baik atau kebiasaan positif tersebut benar-benar muncul dari diri anak tersebut. Jadi motivasi dirinya itu ada, niatnya ada, tinggal prakteknya yang berjalan. Jadi jangan prakteknya aja tapi niatnya nggak ada, itu malah mungkin hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi untuk hari-hari berikutnya kita nggak tahu apakah anak tersebut sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau malah sebaliknya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa motivasi diri itu penting. Dalam arti kita ngatur diri kita aja nggak bisa, gimana kita caranya mengatur orang lain? Pasti saya juga pikirnya gitu. Saya seorang guru, jadi saya seorang pendidik. Saya harus mengatur anak didik saya. Tapi semuanya itu ada caranya. Walaupun di sini saya tidak bisa mengatur atau mengontrol anak didik kita, tapi semua ada caranya. Kan kita sebagai pendidik tuh, hebatnya kita mendapatkan pengalaman atau pembelajaran lebih awal dibanding anak didik kita. Otomatis kita bisa belajar. Tetapi kita jangan berpikiran bahwa oh karena kita udah berpengalaman, kita udah lebih depan dibanding mereka, dalam arti umurnya lebih jauh, otomatis kita bakalan bertindak seenaknya tuh. Jangan. Tapi saya aja pengalaman bahwa saya tuh pernah belajar dari siswa atau anak didik saya. Ya dari hasil sharing itu. Ketika ada kesalahan, saya dekatin anak didik saya, habis itu kita bicara satu sama lain, kesalahannya apa, alasannya apa, tujuannya apa. Ternyata dari situ saya belajar banyak. Contohnya, ketika waktu itu saya belajar karena ada anak didik saya yang selalu datangnya terlambat sekali. Dan itu bukan satu atau dua kali, tapi beberapa kali. Setelah saya selidiki, saya dekatin, ternyata di rumah dia harus mengerjakan beberapa tugas yang mungkin buat anak didik saya yang lain itu tidak dilakukan, tetapi dia harus mandiri untuk melakukan hal tersebut karena beberapa alasan yang terdiri atau sebagai di lingkungan rumahnya itu berbeda-beda. Kita kan nggak tahu tuh, kita hanya bisa mengontrol anak didik kita di lingkungan sekolah. Tetapi apakah kita tahu, apakah kita juga kepo tentang di rumah? Apakah kita pernah sharing tentang tentang anak kepada orang tua? Nah
Itu tugas kita harusnya. Oke, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal pada dasarnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu jangan dipaksa. Kita pengalaman saya aja kalau dipaksa itu nggak suka. Ada mungkin beberapa orang yang dipaksa itu suka atau menerima, tetapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, diharapkan teori kontrol ini kita sebagai seorang pendidik kita dapat kolaborasi dengan anak tersebut. Kita dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin anak tersebut yang bisa menciptakan pilihan baru. Kita cuma mengajak, merangkul. Nah, itu yang maksudnya pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa bebas memilih. Seumpamanya pemilihan atau pilihan siswa tersebut salah, kita otomatis harus ngasih tahu. Tapi jangan langsung dibilang, oh kamu salah, jangan gitu. Kasih tahu dengan kata-kata yang baik. Oleh sebab itu, ada beberapa tentang psikologi bahwa kita kepada anak, terutama anak yang masih usia dini itu nggak boleh ngomong kata-kata tidak atau di depannya ada kata jarang. Nah, kamu nggak boleh males ya. Kamu nggak boleh datang terlambat lagi. Yang diingat sama anak itu kata belakangnya aja. Oh berarti aku harus males. Oh berarti aku harus terlambat. Bukan artinya langsung berpikiran seperti itu enggak. Tapi yang dimasukkan sama anak atau stimulus pada otaknya anak itu masuknya itu malah oh males, oh terlambat seperti itu. Mungkin kata-katanya diganti. Kamu harus lebih rajin lagi. Kamu harus bangun lebih pagi lagi gitu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini sering terjadi. Jadi biasanya karena kita udah tua nih, kita udah pengalaman dibanding anak, otomatis mesti gurunya kisi menang. Anaknya mesti manut tok. Ya walaupun pada dasarnya emang anak kita yang salah. Tetapi yang benar untuk teori ini harusnya model berpikir diganti menang sama menang. Jadi kita juga menang, anak tersebut juga menang. Bagaimana caranya? Nah itu tugas kita. Otomatis dengan apa? Kolaborasi. Gitu. Menyatukan pemikiran dan lain sebagainya. Oke, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Kita udah masuk pada budaya positif. Apa sih yang dimaksud budaya positif? Mungkin di sini Bapak Ibu guru ada yang mau menunjukkan atau oh budaya positif tuh kayak gini gitu. Oke? Ada? Halo. SDN kabar? Luar biasa. Ini belum sarapan ini. Oke, mungkin ayo ada yang mau jawab budaya positif itu seperti apa? Budila? Budaya positif? Yang Ibu ketahui tentang budaya positif? Boleh contohnya, boleh apapun. Oke, contohnya bersalaman setiap pagi ya. Setiap pagi sebelum masuk ke kelas itu Bapak Ibu guru udah ada di halaman sekolah menyambut anak bahagia, nanti salaman dengan kita, itu termasuk budaya positif juga. Nah, budaya positif tersebut atau yang sudah disebutkan oleh Bu Dila tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif atau disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Bukan berarti karena ada disiplin positif akhirnya nanti yang disiplin bakalan dapat hadiah, terus yang gak disiplin dapat hukuman. Bukan ya. Terus selanjutnya, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti apa sih Bu maksudnya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini apa itu disiplin positif? Jadi, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan
positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk kita sebagai orang tua, sebagai guru, penyedia penitipan anak atau jasa titip anak, pekerja, muda, dan lain sebagainya. Jadi disiplin positif ini nanti tujuannya akan mengarah kepada tanggung jawab. Kalau kita dalam diri kita itu mempunyai disiplin positif yang baik, namanya aja udah positif. Depannya disiplin, ada kata-kata disiplin, pasti ini sifatnya baik. Nantinya tujuannya bakalan baik untuk diri kita, bahkan bertanggung jawab pada diri kita. Balik lagi sama motivasi intrinsik atau dalam diri. Kalau udah niat, tinggal dipraktekin tuh, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau niat doang, gak ada prakteknya, hasilnya juga zonk. Kalau gak ada niatnya Bu, tapi prakteknya aja kita jalankan, bakalan berjalan pasti. Tetapi hanya hari ini atau stay saat ini. Untuk kedepannya kita nggak tahu kita akan bisa memiliki disiplin positif lagi atau enggak. Seperti itu. Oke, disiplin positif di sini adalah ada 3 konsep yang sudah saya rangkum. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Balik lagi ya, bertanggung jawab. Tadi sudah saya ingatkan bahwa bertanggung jawab, dan tujuan dari bertanggung jawab itu atau manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran diri. Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya tentang disiplin positif. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif pasti berpengaruh untuk diri kita, disiplin diri. Nah, yang bisa disiplin diri siapa? Yang bisa kontrol siapa? Ya diri kita sendiri. Jadi harus dikuatkan atau ditekankan lagi kepada niatnya atau motivasi dirinya. Oke, yang konsep ketiga yang sudah saya rangkum di sini adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Oh, aku kalau ngerjain PR setiap hari, aku kalau maju ke depan mengerjakan tugas, aku kalau tidak datang terlambat, datang tepat waktu, pasti Bapak Ibu guru akan memuji saya. Pasti saya akan dapat hadiah. Bukan seperti itu. Kembali lagi kepada motivasi diri anak tersebut. Jadi harus diniatkan lurusnya. Niatnya harus diluruskan. Maksud saya seperti itu. Lanjut kepada nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya di slide selanjutnya, sebelumnya itu saya sudah menyampaikan yang poin pertama tentang menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saat ini kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih artinya nilai-nilai kebajikan buat kita? Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati. Disepakati oleh siapa? Bersama. Dalam arti kalau kita sebagai pendidik, jadi ada pendidik sama ada anak didik. Nah, itu yang dimaksud nilai-nilai kebajikan. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh, di dalam kelas ada anak didik kita yang berasal dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, ada yang dari Betawi, dan lain sebagainya. Terus kita sifatnya harus berbeda gitu? Enggak kan? Jadi kita harus adil. Ada murid kita, salah satu murid kita di kelas kita agamanya satu Islam, satu Kristen, satu Katolik, mungkin Konghucu dan lain sebagainya. Terus kita kalau memperlakukan murid kita harus berbeda, tidak kan? Jadi kita harus, orang pendidik harus adil. Makanya diciptakanlah nilai-nilai
kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi yang sudah saya rangkum. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu sangat bagus sekali. 6 komponennya itu sudah merangkum banyak kegiatan positif atau nilai-nilai positif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sangat bagus sekali. Jadi saya juga lagi berusaha agar saya menjadi pendidik bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini. Terus selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Kenapa saya harus memilih ini? Karena di sini di keterampilan hidup dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memiliki yang terbaik dari diri. Kalau kita punya life skill yang bagus, itu tujuannya untuk ini loh, agar dapat dipercaya. Terus kita diharapkan memiliki sifat yang tulus hati, pendengar yang aktif, bukan cuma kita ngomong aja kegiliran untuk mendengarkan orang lain, kita tidak mau seperti itu. Terus tidak merendahkan orang lain dan memiliki yang terbaik dari diri kita masing-masing. Oke, ternyata untuk mendapatkan motivasi diri yang bagus atau disiplin positif yang ingin kita ciptakan, seorang manusia harus memiliki kebutuhan dasar manusia. Ini yang sering kita lupakan, bahwa seorang individu itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, maksud kebutuhan dasar itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan dan alasan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik memiliki kebutuhan dasar, otomatis anak didik kita juga memiliki kebutuhan dasar. Karena pada dasarnya manusia diciptakan pasti memiliki kebutuhan dasar. Apa yang dimaksud atau komponen apa saja yang ada pada kebutuhan dasar manusia? Setiap tindakan murid, peserta didik atau siswa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Apakah itu? Nah, seperti gambar yang ada di slide saya, kebutuhan dasar, gambarnya ini macam-macam dan berbeda. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini saya gambarkan yang di tengah. Jadi, yang ada di tengah ini ada orang atau kartun ya. Di sini saya anggap orang, dia tuh membawa beberapa komponen-komponen. Jadi, maksudnya di sini bertahan hidup, kita tuh butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal yang layak, kesehatan, dan lain sebagainya. Terus, yang kedua, ada cinta dan kasih sayang. Ini saya lambangkan dengan love atau warung merah. Dalam arti, setiap manusia itu pasti ingin disayang, pasti ingin dikasih cinta, atau setiap tindakan-tindakannya diberikan apresiasi. Apresiasinya bukan berupa hal-hal yang mungkin barang, tapi bisa juga dengan cinta dan kasih sayang, love atau belonging. Dalam artian di sini rasa diterima, dipedulikan oleh Bapak Ibu guru, rasa berbagi, kerjasama dalam sebuah kelompok.
Contoh nih, kalau tindakan siswa yang dalam cinta dan kasih sayang di kelas, ketika kita memberikan soal, terus kita explore ke siswa, ada yang ingin maju, ada yang ingin mengerjakan, pasti ada salah satu murid kita yang menonjol, dalam arti, kok itu aja yang maju gitu. Pasti kayak gitu. Terus kalau contohnya murid kita itu lagi semangat-semangatnya nih, dia udah maju, udah share jawabannya, ternyata benar. Terus nomor selanjutnya, kita juga mengeksplor lagi siswa kita, ada yang mau maju lagi gitu. Ternyata yang mengangkat tangan siswa yang pertama, dia angkat tangan lagi tuh, saya gitu. Terus kita bilang gitu, kamu terus coba yang lainnya, coba siswa yang lain. Ya kamu terus, iya ya, Bu Anis tahu, Bapak Ibu guru tahu bahwa kamu tuh bisa, bahwa kamu tuh pintar, kamu tuh pengen maju terus, tapi gantian yang lain ya gitu. Otomatis siswa itu yang tadinya pingin merasa diakui di kelasnya, merasa bahwa oh aku sih iso di kelas ini, aku yang bisa, aku yang hebat di kelas ini. Terus kita dengan ngomong kata-kata tersebut atau kalimat tersebut, otomatis dia bakal berpikiran langsung kayak patah semangat. Dalam bahasa Jawanya teklek langsung kan. Ada mahasiswa yang seperti itu? Pasti ada. Terus seterusnya gimana? Karena dia sensitif mendengarkan kalimat dari Bapak Ibu guru seperti itu, otomatis selanjutnya dia nggak bakalan survive dirinya sendiri, atau dia nggak bakalan ngacung lagi. Mending diem daripada aku ngacung, aku maju menunjukkan jati diriku, dimarahin Bapak Ibu guru gitu. Padahal tujuan kita bukan seperti itu, tapi anak didik kita nanggapnya seperti itu. Nah, ini harus kita pahami bahwa setiap manusia sama dengan anak didik kita, satu persatu itu membutuhkan cinta dan kasih sayang, rasa diakui oleh kita. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Di sini saya menggambarkan atau memberikan gambar sebuah kupu-kupu. Maksudnya apa? Anak itu juga pengen bebas, Bapak Ibu guru, sama seperti kita. Kalau kita dikekang terus, ayo sebenarnya kita ada tugas nih, nanti Bapak Ibu guru mohon dikumpulkan ya, seperti itu. Padahal di rumah itu tugas kita banyak. Terus belum tugas organisasi kita di luar, belum mungkin ada Bapak Ibu guru yang memiliki kesibukan lain, terus sibuk dengan anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Pasti seperti itu. Anak juga kayak gitu, dia tuh pingin bebas, dia itu pingin mandiri, memelihara pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sesuai dengan metode yang dipelajari. Karena balik lagi sifat atau seorang anak itu berbeda. Ada yang dia karakternya visual, terus ada yang kinestetik, ada juga yang auditory. Jadi kita harus bisa menyimpulkan atau menentukan anakku ini metodenya belajarnya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan satu kelas itu sama seperti itu. Tanya aja, mungkin bebas, Bu, kalau kita ngajarnya berpusat pada guru atau ngajarnya kita cuma menjelaskan aja, nggak ada, itu pasti siswa bosan. Sekalinya bosan, cobalah Bapak Ibu guru untuk buat ice breaking, atau mungkin materi-materi yang agak susah untuk dihafal bisa kita rubah dengan memberikan sebuah lagu. Jadi anak otomatis karena senang menyanyi tuh, usia dini ya, masih masuk dalam tahap usia dini, jadi suka berbau-bau seperti bernyanyi, bermain, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diterapkan. Selanjutnya ada kesenangan, fun. Di sini saya menggambarkan ada beberapa anak atau 2 anak dengan satu permainan. Bahwasanya jati diri seorang anak itu masih di tahap usia bermain. Dalam arti seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus menjadi seorang pendidik sesuai dengan kodratnya. Kodrat seorang anak adalah bermain.
Kita nggak boleh mengekang anak belajar terus. Walaupun tujuan kita baik, walaupun tujuan kita bagus, tapi kita harus bisa merangkumnya dengan anak masuk, kita juga masuk nih. Jadi sama-sama menguntungkan, simbiosis mutualisme seperti itu. Selanjutnya ada kekuasaan. Nih di sini saya gambarkan dengan sebuah dua tangan yang diborgol. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Jadi seorang anak itu ingin diakui. Dalam arti dia tuh bakalan senang. Ada beberapa anak itu kalau contoh dia jadi perangkat kelas, terus habis itu dia jadi ketua kelas nih, otomatis dia satu tingkat lebih maju dibanding teman-temannya yang tidak jadi perangkat kelas. Terus dia bersifat wow, dalam arti seenaknya saja. Kamu kan harus patuh sama aku, soalnya saya kan seorang perangkat kelas, saya ketua kelasnya, kamu tuh cuma anggota, jadi kamu tuh harus nurut. Nah di sini kita sebagai seorang pendidik harus memberikan atau menengahi antara kasus tersebut, anak satu dengan satunya. Kalau kita memarahi ketua kelas atau perangkat kelas, kita juga salah. Dalam arti memang dia memiliki tanggung jawab sebagai perangkat kelas itu sudah sulit. Kalau kita bilang kamu jangan seenaknya, mentang-mentang kamu perangkat kelas, kamu bisa melakukan hal yang kamu inginkan kepada anggota kelasmu, bukan seperti itu. Pasti dia bakalan, kalau yang lawan anak sensitif bakalan ceklek gitu ya. Tapi kita harus bisa menengahi. Kita mungkin bisa ngobrol sama anak-anak di kelas kita atau peserta didik kita, bahwasanya perangkat kelas di sini juga memiliki tanggung jawab. Bapak Ibu, mohon untuk kalian untuk melakukan hal-hal atau kerjasama yang baik dengan teman sekelas, dengan Bapak Ibu. Dalam arti bukan kita walaupun ada perangkat kelas, walaupun kalian juga tidak perangkat kelas, itu memiliki tanggung jawab yang sama atas tujuan nama baik kelas kita masing-masing. Kalau yang satu jelek, otomatis semuanya akan menampung kejelekannya. Tapi kalau yang satu baik, semuanya akan bangga. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Seperti yang sering saya bahas sebelum-sebelumnya, bahwa motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua, yaitu motivasi dalam diri dan motivasi dari luar diri. Motivasi dari luar diri di sini namanya adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi dari dalam yaitu motivasi intrinsik. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik? Nah, motivasi ekstrinsik atau dari luar yaitu artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tujuannya itu. Dua motivasi ini sangat bagus ya. Semuanya bagus, namanya aja depannya sudah motivasi, otomatis bagus. Tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Semuanya baik, tapi kita harus bisa memilih mana yang baik untuk saat ini dan kedepannya. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu tadi tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan untuk saat ini dan hukuman untuk saat ini. Contoh, kalau saya balik lagi, kalau saya datang tepat waktu, saya nggak bakal dihukum oleh Bapak Ibu guru. Kalau saya mengerjakan PR setiap hari, saya aman nih di kelas, saya nggak mungkin didapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Seperti itu contohnya motivasi ekstrinsik. Beda lagi kalau motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Tujuannya apa? Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua tujuan ini adalah masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi ada tujuan-tujuan di balik dia melakukan hal yang baik, maksudnya seperti itu. Kita tidak bisa menjamin kalau kita melakukan motivasi di dalam luar diri kita atau motivasi ekstrinsik itu bakal bisa berlanjut untuk kedepannya atau tidak. Yang pasti karena tujuannya juga
negatif, otomatis kita bakalan aman untuk saat ini atau stay saat ini. Kedepannya kita nggak tahu kayak gimana. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu tujuannya sudah kelihatan dari namanya intrinsik, otomatis dari dalam diri kita, yaitu apa? Kita melakukan hal tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berusaha untuk melebur dengan diri kita sendiri. Agar apa? Kita menghargai diri kita sendiri. Ini sering banget ada orang yang nggak tahu saya itu sebenarnya mau jadi apa, saya itu keahliannya apa, saya itu tujuannya apa, itu nggak tahu. Kok anak didik kita. Kadang saya juga nggak paham dengan diri kita sendiri. Jadi di sini kita harus kembali lagi menguatkan motivasi intrinsik kita. Jangan karena hukuman, paksaan, atau hadiah, pujian dari orang lain, tapi kita juga harus meniatkan dengan benar-benar atas kesadaran diri kita. Oke, motivasi tersebut ternyata ada tujuannya. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Dan yang ketiga ada restitusi. Mungkin menurut Bapak Ibu guru yang sering kita dengar itu hukuman sama konsekuensi, ya. Saya juga sama dengan Bapak Ibu guru. Jadi dulu tuh saya sebelum ikut guru penggerak, saya tahunya kalau kita melakukan motivasi pasti tujuannya satu, ada hukuman sama konsekuensi aja gitu. Yang restitusi saya malah belum mendengar sama sekali. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukuman. Kalau kita memberikan hukuman ke anak, itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Terus, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman. Contohnya, ada murid kita terlambat. Terus Bapak Ibu guru bilang, yaudah kamu lari keliling halaman 5 kali. Nah, itu kan tidak terencana. Kita menghukum anak didik kita kan nggak terencana. Kita tahunya ketika ada anak didik kita waktu itu terlambat, lalu kita dengan spontan menghukum anak didik kita dengan bilang, yaudah kamu lari sebagai hukumannya kamu lari 5 kali, seperti itu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika murid, aku datang terlambat dapat hukuman nggak ya, dimarahin nggak ya, kan nggak tahu. Bersifat satu arah, bersifatnya tuh hanya keinginan kita. Walaupun tujuan kita bagus, biar anak didikku nggak mengulangi lagi tak hukumnya gitu. Tapi yang terakhir berupa hukuman, yaitu kamu lari 5 kali keliling lapangan. Beda lagi nih kalau kita membahas tentang konsep konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, sifat guru selalu memonitoring murid. Contohnya, kita di sekolah tercinta ini SDN Kailor sudah mempunyai peraturan yang wajib diikuti atau dilaksanakan oleh anak didik kita, yaitu siswa SDN Kailor. Mungkin datang tepat waktu. Kalau kita masuknya jam 7, berarti siswa datangnya tidak boleh lebih dari jam 7. Nah, itu kan sudah ada konsekuensi tuh, terencana dan disepakati. Pasti bikin aturan tentang sekolah tidak mungkin satu arah. Pasti ada campur tangan Bapak Ibu guru yang lain. Dan orang tua pasti sudah tahu. Anak pun juga sudah tahu karena dia sebagai siswa SDN Kailor, otomatis dia harus mematuhi peraturan yang ada di SDN Kailor. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun namanya konsekuensi, sudah kesepakatan antara beberapa pihak, siswa itu tetap tidak nyaman. Karena apa? Pikirannya itu semacam, nanti kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu bersihin lingkungan ya nak. Itu kan seperti kayak hukuman.
Jadi tetap tidak nyaman, hanya timbal satu arah. Terus sifat guru selalu memonitoring murid. Pasti ini, karena apa? Adanya konsekuensi. Kita tugas kita sebagai seorang guru kan harus kasih tahu tuh. Oh ya, muridku hari ini yang tidak ikut upacara yang mana? Muridku yang hari ini tidak seragamnya tidak lengkap yang mana? Pasti kalian mencari, Bapak Ibu guru pasti mencari. Yang tidak pakai topi maju ke depan. Yang tidak pakai ikat pinggang maju ke depan. Yang tidak lengkap maju ke depan. Setelah upacara selesai, habis itu ada konsekuensinya nih. Dikasihlah. Yaudah, sekarang kalian bersihin halaman sekolah seperti itu. Anak itu tidak nyaman. Satu, malu dilihat temennya, walaupun mereka yang salah. Yang kedua, harus meluangkan waktunya yang harusnya anak tersebut belajar di kelas, tapi karena dia terlambat harus melaksanakan atau menyelesaikan konsekuensi yang telah dilaksanakan dia. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Ini adalah mungkin kata yang asing buat Bapak Ibu guru. Sama seperti halnya dengan saya. Dulu saya waktu pembelajaran di modul 1.4 ini juga asing. Apa sih materi restitusi? Gak jelas ya. Dan materinya ketika dijelaskan oleh pasien saya itu juga, oh ini materinya sangat sulit sekali seperti itu. Nah, restitusi ini yang pertama, proses tujuannya yaitu proses menciptakan komunikasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita nggak ngasih hukuman, kita nggak ngasih konsekuensi, tapi kita melaksanakan komunikasi nih antara pendidik dan anak didiknya untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang nyari, bukan Bapak Ibu guru yang nyari solusinya, tapi anak didik kita yang nyari sendiri. Hebat bukan? Anak didik kita usia dini bisa nyari solusi. Gimana caranya? Oke, di next nanti akan dibahas. Oke, ini adalah posisi kontrol seorang guru yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama, ada penghukum, kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Nah, kira-kira sebelum menginjak ke materi selanjutnya, Bapak Ibu guru di sini termasuk posisi kontrolnya sebagai apa? Posisi kontrol seorang guru tidak harus satu. Bahkan saya saja pernah kelima-limanya ini. Saya pernah menghukum anak didik saya pernah menjadi teman bagi anak didik saya juga pernah membuat merasa bersalah, saya juga pernah memantau untuk anak didik saya. Semuanya saya pernah. Tapi setelah kita mempelajari posisi kontrol seorang guru ini, kita tidak boleh memilih seenaknya. Dalam artian gini, kalau kita bisa melakukan yang baik, kenapa tidak kita lakukan seperti itu? Nah, kita akan lanjut. Jadi di sini untuk membahas atau Bapak Ibu guru agar lebih jelas untuk posisi kontrol seorang guru ini, saya akan memberikan satu masalah atau satu contoh masalah yang terjadi pada anak didik kita. Nanti akan kita bahas kalau posisi kontrol seorang penghukum itu seperti apa sih, teman seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi tidak akan saya jelaskan pengertian ini apa, pengertian itu apa. Jadi langsung ke contohnya. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini salah atau benar? Salah atau benar Bapak Ibu? Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Salah ya? Karena salah, coba kita masukkan dalam 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kalau kita sebagai penghukum nih, berarti kalimat yang kita luangkan kepada siswa itu gini. Contoh ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Karena kamu sudah tidak memakai atribut lengkap, jadi kamu harus hormat ke bendera 1 jam. Capek gak hormat ke bendera 1 jam Bapak Ibu guru? Capek ya? Jadi itu termasuk ke dalam penghukum.
penghukum atau posisi kontrol penghukum. Sudah ada pandangan ya? Terus selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Mungkin kalimatnya yang kita luangkan atau kita lontarkan ke anak didik kita yaitu, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ada kata mengecewakan. Karena itu jadinya setelah mendengar kalimat tersebut dari bapak ibu kan langsung berpikir, oh ternyata bapak ibu atau ibuku atau bapak guru kecewa sama aku karena aku nggak memakai atribut lengkap. Dia kecewa, merasa bersalah, ya kan? Nah, di sini sudah ada pandangan ya tentang pembuat merasa bersalah? Sudah paham? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan di sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kata-kata yang kita lontarkan itu kan kata-kata yang sering didengar siswa atau didengar peserta didik kita, yaitu kata seperti teman. Nah, ini yang dimaksud posisi kontrol sebagai seorang teman. Oke, selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kalimat yang saya ungkapkan tadi adalah contoh dari posisi kontrol seorang guru pemantau. Kita mantau anak didik kita. Kalau ada yang salah kita ingatkan. Habis itu kita suruh, yaudah beli sana, gitu. Terus kita kasih terakhirnya, tapi besok jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Selanjutnya, ini yang sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Berusaha agar anak didik kita dapat menentukan, oh ternyata aku tadi salah, kayak gitu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, anak didik kita kan mencari solusi itu. Oh iya Bu, berarti besok saya harus datang tepat waktu dengan memakai atribut yang lengkap, seperti itu. Ini namanya manajer. Jadi sebagai seorang pendidik yang baik, harusnya kita itu berada pada posisi manajer atau posisi kontrol manajer. Semuanya butuh waktu, saya pun juga butuh waktu. Semua bisa dipelajari. Jadi tenang saja, sama-sama belajar satu sama lain dan sharing satu sama lain. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya agar mengecek apakah kita paham tentang posisi kontrol seorang guru, akan saya tampilkan satu kasus dan satu kalimat. Nanti silakan Bapak Ibu yang menentukan. Ini sebagai teman, pembuat rasa bersalah, manajer, penghukum, atau yang lain sebagainya. Seperti itu ya? Ya. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kira-kira posisi kontrol apa? Saya, iya benar sekali. Katanya Bu Laili, membuat rasa bersalah. Kita cek. Ye, benar sekali. Tepuk tangan buat Bu Laili. 1000 siswa. Oke, selanjutnya. Kamu tidak benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Kira-kira gimana? Kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi seolah-olah yang dilakukan murid kita itu salah terus. Kira-kira apa posisi kontrolnya? Penghukumkah, temankah, atau manajerkah? Ayo kira-kira apa? Coba kita cek ya. Penghukum. Walaupun tidak ada kata-kata kamu bersihin kelas, kamu lari, kamu kita nyuruh, tidak ada. Tapi ada kata kamu tidak pernah melakukannya, salah terus. Nah, dengan kata-kata tersebut siswa akan merasa dia itu seperti dihukum, walaupun tidak dihukum secara verbal tapi atau tindakan, tapi dia dihukum secara psikis.
hatinya dihukum, langsung majeng, sakit, ya enggak? Karena kadang hukuman sebuah tindakan atau sebuah kegiatan dengan hukuman psikis itu lebih sakit yang psikis. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, kira-kira mahasiswa terasa bagi apa? Manajer, betul sekali. Kita cek. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Bu Gila sama Bu Laili. Udah 500 tepuk tangan gitu. Oke, selanjutnya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, kita cek apakah benar jawabannya? Ya, benar sekali. Sebagai teman, ada kata-kata ayolah bantu Bapak Ibu ya. Nah, itu kalimat sebagai teman. Oke, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Seperti ngasih tahu. Jadi, kita cek ya, katanya Bu Dila manajer. Nah, ternyata pemantau. Jadi, kamu tidak pernah mendapatkan nilai atau kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas. Itu adalah pemantau. Jadi seorang pendidik yang memantau anak didiknya. Siapa sih yang belum mengerjakan tugas? Siapa sih yang sudah? Nah, kalau belum berarti dipanggil. Kamu tuh gak bakalan dapat nilai kalau gak ngerjain tugas. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa? Ini ada sebuah pertanyaan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang ingin menjawab? Ayo. Ada yang ingin menjawab? Bisa saya lanjutkan? Oke. Jadi, mengapa sih kita sebagai seorang pendidik harus ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, biasanya untuk keyakinan kelas di sini itu adalah kesepakatan antara guru dan murid atau keyakinan yang dibuat di kelas tersebut. Keyakinan kelas 1 dengan kelas 5 pasti berbeda karena suasana dan kondisi di kelasnya itu pun juga berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Sedangkan peraturan kelas itu yang sudah pasti dibuat oleh Bapak Ibu guru saja, yang harus ditaati oleh peserta didik tanpa melibatkan peserta didik. Oke. Nah, ini adalah salah satu pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu kelas 52. Di sini, di awal, saya menyuruh memberikan anak didik saya sebuah kertas lipat yang warna-warni. Tujuannya sebelum saya menyuruh mereka untuk menulis keyakinan kelas, saya kasih kalimat atau saya kasih pemahaman tentang keyakinan kelas. Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Kenapa harus ada keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama yaitu peserta didik saya menulis keyakinan kelas. Terus selanjutnya ini sudah terlihat ya, ada 2 kertas pelangi. Yang pertama keyakinannya itu yang sudah ditulis di kertas lipat hanya tinggal ditempel. Tapi yang di sebelahnya itu saya bikin bagan. Jadi anak-anak bisa menulis secara langsung menggunakan spidol yang sudah disediakan dengan tulisannya mereka sendiri. Nah, di sini anak antusias sekali, bisa kita lihat di slide bahwa anak antusias sekali untuk melaksanakan atau membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Di sini kenapa harus keyakinan kelas? Karena bersifat abstrak. Jadi bahasanya itu semuanya itu dari siswa sendiri, maunya siswa sendiri. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Ya. Jadi pertanyaan atau pernyataan itu yang memang dipahami oleh anak. Kata-katanya pun itu berbeda dengan kata-kata orang dewasa. Contoh nih, ada kalimat rajin membawa buku pelajaran. Ini rajin membawa buku
pelajaran. Berarti anak tersebut bikin keyakinan tersebut mungkin berpikir, mungkin karena temanku ada nih yang nggak pernah bawa buku, akhirnya dia bikinlah keyakinan kelas tersebut. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Awalnya lihat saja di sini, banyak kata tidak boleh ramai, jangan berisik, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membawa HP. Hampir semua yang ditulis anak itu kata tidak, jangan ramai dan lain sebagainya. Nah, setelah pembuatan ini nanti akan diperbaiki, akan saya kelola beserta anak didik saya untuk membuat keyakinan kelas menggunakan pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi gak usah panjang-panjang. Kita aja kalau diceramain panjang juga nggak suka, ya kan? Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dalam artian kalau di lingkungan kita untuk membawa laptop itu kan jarang ya. Nah, kita tidak bisa membuat atau membuat keyakinan kelas wajib membawa laptop. Itu tidak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah yang ada. Selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak semua harus berkecimpung, bukan satu arah. Selanjutnya, ini adalah materi yang terakhir, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti gambarnya di sini. Kenapa namanya segitiga restitusi? Kalau restitusi, kata restitusi itu tadi sudah kita bahas di awal atau sudah kita singgung di awal. Oh, restitusi itu seperti ini. Nah, di sini ini adalah pokoknya, yaitu ada segitiga restitusi. Namanya segitiga karena disimpulkan atau digambarkan dengan bentuk segitiga yang dibelah-belah menjadi 3 bagian. Yang 4 bagian yang warna kuning ini adalah judulnya atau poinnya, yaitu segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas yang pertama, lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas ini? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kata yang terakhir yang saya contohkan yaitu kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan untuk kebutuhan manusia tadi ya, kebutuhan dasar manusia yaitu sama dengan validasi tindakan. Contoh kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, berarti kan itu kan kesalahan mereka nggak fatal. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita nggak boleh menjudge anak itu langsung salah. Kita harus memberikan validasi tindakan biar anak itu ya terasa bahwa dirinya itu diperhatikan oleh gurunya. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi, kita stabilkan, kita validasi, yang terakhir kita yakinkan. Apa sih maksudnya menanyakan keyakinan? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dalam diri motivasinya
Itu harus benar, jangan ekstrinsik. Oke, pernyataannya atau kalimat-kalimat contohnya yaitu apa keyakinan kelas kita. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Jadi kan Anda dapat berpikir tuh. Contoh lagi, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, kalau kayak gitu kan Anda bisa jawab, oh ya Bu, saya ingin seperti ini, seperti ini. Oh ya, keyakinan kelas ternyata harus seperti ini. Anak bisa berpikir. Baru dia bisa menyimpulkan, berarti saya tidak boleh seperti ini lagi ya Bu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir dari pembelajaran yang sudah saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk penutup di akhir ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru juga mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sudah terangkum dalam Standar Nasional Pendidikan. Baik Bapak Ibu Guru, karena waktunya sudah cukup, mungkin semoga sharing kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, dapat memberikan positif atau hal-hal positif untuk kita ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.